Halo pagi semuanya. Kita dari kemarin udah menunggu nih detik-detik ini karena hari ini resmi CL1 oil, bukan brand ya, udah di atas $100. Jadi mumpung belum ada yang live nih, udah resmi ya. Kita cek bener nggak oil udah di atas cepet. Bukan brand ya, kalau brand itu selalu overpriced ya. Yen naik tinggi, oke, udah sesuai. Oh, kok masih 99 sih? Oh betul, udah 102. Seru nih guys. Jadi buat teman-teman IHSG bakal makin tertekan. Kita masih belum bottom. Ya, kalau kita lihat juga masih turun terus ya. Siap-siap ya guys ya. Ingat ya, IHSG harusnya 6 ribuan ya. Nanti uji coba selanjutnya itu ketika harga minyak itu 120. Kalau menurut perhitungan APBN kita itu harga minyak itu masih di 80-an dolar guys. Masih oke. Tapi kalau udah 120, nah ini yang menarik. 120 dolar seru. Halo pagi semuanya, ada Komi, ada Haukner 06691 dari Jepang juga ya. Dan kali saya main ke Okayama bahas masalah investasi, bagus kali ya. Untung kemarin udah stok gas 1 tabung, betul. Jadi let's say kita baik-baik saja dari segi BBM, bahan bakar. Tapi yang pasti krisis itu gas guys, LPG. Mungkin teman-teman bakal lihat di bulan, oh by the way ya, sebelum resmi nih, seharusnya bulan April harga bensin naik, dana wajib naik. Dari kemarin banyak menteri-menteri, menurut gua nggak paham geopolitik, that's okay, namanya juga menteri Indonesia kan nggak butuh otak kalau buat jadi menteri di Indonesia ya. Tapi bulan ini lu bakal jadi saksi guys, harga bensin naik, minimal yang naik ya Pertamax. Harusnya Pertamax bisa 15.000. Yang kedua, LPG. Nah, ini yang masih jadi gambling. Karena ini yang direct attack ke emak-emak di rumah, guys. LPG. Ini resiko tinggi nih kalau naik. Tapi memang mau nggak mau harus naik tinggi. Karena kalau kalian belum tahu, fasilitas produksi LPG yang nomor 3 terbesar di dunia yang ada di Timur Tengah kemarin resmi dibom guys. Jadi ya seperti yang kalian tahu ya, Indonesia kan udah jadi budak LPG karena dulu kita pernah punya penguasa punya ide brilian membuat Indonesia jadi budak LPG. Nah sekarang momennya nih buat panen raya. Karena LPG kita beli pakai dolar kan. Jadi buat beli LPG harus jual rupiah dapat dolar, impor LPG. Jadi ya berkat si Charlie Chaplin ya, pelawak nomor 1 di dunia, di Indonesia. Indonesia jadi negara budak guys. Jadi nah yang serunya namanya juga Indonesia isinya orang pikun semua ya. Mafia migas kita, lu tau lah ya, yang di Singapura itu yang sebetulnya orang Indonesia juga yang sekarang lagi berperkara di pengadilan, malah buzzer pada belain dia. Lu ngeh ya? Sekarang lagi ada operasi khusus buat membela para koruptor, pakai duit oligarki. Lu ngeh nggak sih? Dan itu memang duitnya banyak banget guys.
itu duitnya banyak banget. Gue salah satu yang pernah ditawarin. Tapi gue nggak mau. Kalau nggak, gue dari kemarin udah bikin konten membela mafia Singapura itu ya. Nah, iya betul. Semua pada belain guys. Selebritis lah, influencer lah, DJ lah, udah tau lah. Mantan-mantan pejabat, wah semua banjir belain mafia guys. Gila. Jadi sekarang udah bener-bener kita di era itu post-truth. Lu udah nggak tahu lagi mana yang bener. Sampai koruptor aja, negara lagi mau membasmi koruptor guys. Tapi susahnya minta ampun, lu bayangin ya. Udah bisa bawa ke pengadilan aja udah hebat loh. Lu bayangin loh. Sejak 20 tahun kita nggak pernah bisa bawa mafia ini ke pengadilan. Nggak bisa, siapapun presiden. Hari ini, satu-satunya kita punya pemerintah yang berani ya, bawa mafia ini ke pengadilan. Apa yang terjadi? Buset, buzzer langsung keluar guys. Buzzer marah guys. Ngebelain koruptor, gila banget koruptor dibelain. Gak masuk akal. Cuman jadi masuk akal ya ketika gue ditawarin duit buat ngebelain itu. Oh. Ya. Jadi berat lah guys. Berat. Kebolak-balik guys. Jadi yang benar dibikin salah, yang salah dibikin benar. Ini era zaman sekarang ini udah ngaco lah. Kita netral ya. By the way, kita selalu netral. Tapi ya itulah realitanya. Sayang gue juga nggak bisa bilang di sini ya sama lu ya. Berapa duit yang ditawarkan ke kita buat membela mafia migas Singapura itu. Bang, oil naik terus, prediksi turun ke 4.500 sudah kejadian, berarti bakal masih turun terus dong guys. Persis Miftahul Jannah. Tapi kita udah pernah bahas di secret level apa di big ya? Akan timbul masa momen untuk akumulasi logam mulia guys. Triggernya ada di, masih ingat nggak? Ingat ya, ini emas sudah bergerak sesuai dengan yang kita bikin. Harga emas bakal makin turun, harusnya di bawah 2,6 juta. Udah tau belum? Mantap Om, bentar lagi saya cuan ratusan persen karena make investing. Tahu nggak momen yang pas buat beli emas? Udah tau ya? Kita udah bahas ya kemarin. Belum pernah ngomong di publik, tapi kita udah bahas di secret level ya. Enak aja. Jadi ya semuanya udah on the right track lah. Harga minyak tembus $100 on the right track. Kalau menurut Benix, ingat ya, bukan $100 tapi $120. Bulan Maret kalau seandainya kita bisa closing di settlement nanti tanggal 31 itu seharusnya di atas $100. Itu gue untung gede tuh kalau di atas $100. Hopefully bisa di atas $100. Ingat ya, CL1 bukan CL6. Bukan brand. Ingat ya, minyaknya beda ya. Harus minyak yang CL1 karena itu futures contract, itu yang lebih penting. Terus ISG pasti bottom, pasti jebol di 6.000. Harusnya sebelum bulan Juni, Juli, Agustus, harusnya sebelum Juli, Agustus kita udah di bawah 6.500 guys ISG. Ujung-ujungnya Malaysia yang maju menolong siapa? Mana menteri-menteri Indonesia? Seru nih. Jadi ingat ya, oil ke 120. Indonesia budak dolar, ingat ya. Orang Indonesia kan hobinya pakai narkoboy. Narkoboynya dalam bentuk minyak. Jadi kita adalah bangsa pemadat karena kita hobi, kita udah ketagihan minyak bumi. Kita ketagihan LPG. Kita ketagihan barang-barang yang
nggak bisa ditanam di Indonesia guys, nggak bisa diolah di Indonesia, nggak bisa digali dari Indonesia. Kita dibikin ketagihan tepung terigu, nggak bisa tumbuh di Indonesia. Kita ketagihan kacang kedelai, kita ketagihan LPG, kita ketagihan minyak bumi. Jadi Mbak Om Ben nggak tertarik bikin aftur dari minyak jelantah? Oh, gue udah pernah bahas. Kita udah pernah mau bikin itu tahun 2021. Namanya SAF, Sustainable Aviation Fuel. Pemain terbesar itu Singapura guys. Jadi minyak jelantah kita 90% dikirim ke Singapura. Singapura olah jadi aftur, jadi olein, itu minyak berbasis palm. Jadi bahan bakar, mereka ekspor ke Eropa, mereka ekspor ke Cina. Jadi lu bayangin ya, eksportir minyak jelantah terbesar di Asia Tenggara itu Singapura, nggak masuk akal ya. Tapi minyaknya dari Indonesia. Gue udah pernah survei, udah pernah mau jalanin, bahkan udah ditawarin mau diinvest juga. Karena yang punya ini oligarki minyak jelantah itu yang punya oligarkinya masih sama dengan yang punya Tokopedia guys. Jadi satu owner lah. Tapi itu make sense buat dia, nggak make sense buat gue. Kenapa? Karena bisnis minyak jelantah itu marginnya di bawah 3%. Ini kita udah hitung bolak-balik pakai metodenya segala macam. Buat mereka itu masih masuk akal, buat kita enggak. Margin di bawah 3%. Karena jatuhnya bisnis komoditas guys, jadi nggak menarik. Jadi kalau teman-teman lihat datanya, kenapa Singapura wajib kumpulin jelantah kita? Karena memang mereka punya undang-undang, regulasinya menentukan hampir 20% pesawat terbang di Singapura itu wajib pakai minyak jelantah itu, Sustainable Aviation Fuel. Jadi bahan bakar aftur yang berasal dari minyak goreng bekas itu. Nah, Indonesia belum ada regulasi itu. Sehingga kemudian ya harga minyak jelantah kita yang ngatur Singapura guys. Dulu waktu kita mau bisnis itu marginnya tipis banget loh. Kita jual ke Singapura itu di harga 12.000 per liter minyak jelantah bekas ya. Tapi yang mahal itu collection itu ngumpulin di sini, karena lu ngumpulin ke restoran, ke warung, ke hotel, ke mall, itu paling untung. Ini gue sedikit sharing aja karena lu nanya. Bahkan temen gue, kita ada invest ya, salah satu restoran di Grand Indonesia. Kalau lu makan di situ, itu ada, kalau di sini follower Benix tau lah, kita punya restoran ayam goreng di Grand Indonesia. Lu bayangin ya, itu udah restoran kita yang punya, dagangnya dagang kita juga. Lu masih ingat nggak nama restorannya apa? Ada nggak di sini? Tahun 2020 ya kita buka. 2020 yang di Grand Indonesia, lu tau lah. Itu udah restoran yang kita punya, menunya ayam goreng. Gue kan mau bisnis Sustainable Aviation Fuel. Gue mau ambil dong minyak dari restoran kita sendiri. Lu bayangin guys, gue mau ambil minyak gue sendiri, restoran punya gue di Grand Indonesia. Nggak bisa. Udah ada mafianya bro. Jadi satu mall itu udah ada mafia besar yang ngumpulin minyak jelantah di satu gedung itu. Ngeri nggak bro? Restoran punya gue sendiri bro. Gue nggak bisa ambil sampahnya sendiri, itu nggak bisa, gila. Nah itulah level minyak jelantah guys. Minyak jelantah aja mafianya sebegitunya ya. Lu bisa bayangin level minyak bumi. Gila nggak? Bukan cuma minyak, kardus juga bro. Tapi memang size-nya gede. Karena setelah gue lihat tetangga kita lah ya, di mall itu ya, gue tanya kiri kanan gitu kan, ya mau nggak mau semua juga pada nyetor ke si mafia itu gitu. Karena kalau enggak ya lu nggak bisa berjalan dengan baik dan benar lah gitu. Jadi intinya itu realitanya guys. Jadi udah gue yang bayar sewa, udah gue yang punya restorannya, udah gue juga yang beli minyak gorengnya dalam bentuk. Begitu sampahnya gue mau olah sendiri kagak bisa bro. Gue mau ambil sendiri kagak bisa. Gila.
Jadi that's the reality. Lu bisa bayangin lah ya. Ujung-ujungnya ketika kita mau main pengolahan minyak khusus jelantah, mau nggak mau lu akhirnya nggak bisa fokus ke pemain besar. Tadi yang gue kasih contoh, ke hotel, ke mall, udah nggak bisa lu, karena udah ada mafianya. Ujung-ujungnya lu nanti akan kececer di level yang paling retail. Jadi pedagang minyak goreng pinggir jalan lah, UMKM yang kecil-kecil, dan itu artinya costly, biaya tinggi guys. IHSG bentar lagi bukan, udah jam 9. So siap-siap ya guys ya menyambut IHSG berdarah-darah ya. Menurut perhitungan gua harusnya udah tembus 6.000, bahkan bisa sampai di bawah 6.500 sebelum bulan Agustus. Hopefully kita bakal lihat jadi kenyataan atau enggak. IHSG sampai akhir 2026 gimana Bang? Apakah masih bisa optimis? 9 sampai 10.000. Gua masih optimis, tapi nanti dulu. Tergantung karyawannya Donald Trump. Donald Trump berhasil nggak mengganti gubernur The Fed, bolanya di situ guys. Per hari ini gue masih optimis karena karyawannya Donald Trump kemungkinan besar naik jadi gubernur The Fed. Jerome Powell longsor, karyawannya Donald Trump naik. Sepertinya dia setia. I can see the level of mentality of Indonesian, but it's okay. Totally understand. I'm 96 dolar. So, kita lihat. Karena itu bakal jadi pembuktian guys. Bulan Juni ini momen yang sangat menentukan. Banyak yang akan terjadi nih guys. April, Mei, Juni. Serangan dari Jerman, serangan dari Malaysia. Harga minyak seharusnya udah tembus 120 dolar. Rupiah terkapar wajib, karena nggak logis ya, harga minyak naik masa rupiah menguat, itu nggak logis. Sudah gila dunia ini berarti. Nah, yang bulan Juni menarik adalah dolar yang baru guys. Ini yang menarik momennya, kenapa di bulan Juni. Kita harus perhatikan baik-baik guys. Hah? Kok duit gue berubah ya? Salah guys, duit gue berubah. Salah. Kemarin ada orang nawarin duit 2 juta dolar guys, 2 juta dolar Singapura. Dunia ini makin lama makin aneh aja guys. Dalam hati gue, Chelios aja dibayar 2 juta dolar Amerika ya. Masa Benix dibayar 2 juta dolar Singapura? Dolar Singapura kan lebih murah ya. Iya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini buatan tahun 2021 guys, 1 dolar. Ini yang tanda tangan Janet Yellen, kalau kebaca nih. Janet Yellen, Secretary of the Treasury. Jadi sekretaris ya, karena kalau di sana kan nggak ada kementerian. Amerika itu adanya departemen. Jadi kepala departemen itu sekretaris departemen. Kalau negara republik demokrasi itu harusnya begitu. Indonesia aja yang aneh pakai kementerian. Padahal kita nggak punya perdana menteri tapi ada kementerian. Yang benar sekretaris. Jadi kayak ini sekretaris menteri keuangan, sekretaris keuangan. Janet Yellen. Nggak ada presiden. Jadi sekretaris of the Treasury sama Treasurer of the United States. Ini juga sama. Kalau lu lihat yang tanda tangan. Jadi orang Treasury semua, sekretaris Treasury.
Em, Malaides wajib guys ngumpul di sini guys. Karena Malaides bentar lagi, sorry nih Malaysia ya. Rakyat Malaysia mah baik-baik ya. Tapi pemerintahnya terlalu doyan jilat pantat Amerika Serikat. Jadi bentar lagi bakal masif nih serangan dari Malaysia. Nah, ini yang menarik. Per bulan Juni guys, per bulan Juni yang tanda tangan itu ada presiden guys. Presiden Donald Trump. Pertama sepanjang sejarah guys. Hebat ya. Dan momennya pas. Kenapa? Kenapa harus bulan Juni? Lu harus lihat ya, orang bule itu mikir kan jangka panjang. Mereka nggak mikir tentang hari ini guys. Mereka pikir tentang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nggak kayak Indonesia. Indonesia nggak punya kesempatan berpikir jangka panjang. Karena by system kita nggak diberi kemampuan guys untuk berpikir jangka panjang. Jadi momennya tanda tangannya Donald Trump itu per bulan Juni beredar duit. Yang kedua, per bulan Juni karyawan Donald Trump naik juga jadi bosnya The Fed, karyawan Donald Trump. Program pertama karyawannya Donald Trump itu adalah turunin suku bunga. Tapi kan lu udah tahu ya gayanya Amerika ya. Di tengah jalan, gua yakin siapapun yang menjadi gubernur The Fed itu tidak bakal setia sama presiden guys. Tapi yang pertama dia akan lakukan, lu bakal lihat ya, bulan Juni nih. Ini ramalan gue buat bulan Juni. Suku bunga itu bakal diturunin begitu naik karyawannya Donald Trump. Buat membuktikan dia setia nih sama Republik, dia setia sama Donald Trump. Cuman setelahnya dia bakal mengkhianati Donald Trump. At the end of the day, Donald Trump bakal dijebak nih sama karyawannya sendiri. Karena ternyata karyawannya sendiri adalah karyawannya bosnya George Soros juga guys. Dan kalau lu lihat hari-hari ini, George Soros sudah banyak taruh karyawan di kementeriannya Donald Trump. Tahu nggak? Lu pada ngeh nggak sih geopolitiknya? Nggak tahu ya. Coba lu buka. Tuh Brian Huang. Oh kalau Brian Huang mah pinter. Ini udah tau lah gue si Brian. Scott Bessent tuh. Literally guys, kalau lu lihat CV-nya Scott Bessent, menterinya Donald Trump, lu lihat literally mantan karyawan George Soros. Mantan karyawan George Soros. Bukan partnernya George Soros, bukan. Menterinya Donald Trump literally karyawannya George Soros. Jadi orang-orang di Indonesia, padahal gue udah dari bertahun-tahun lalu bilang ya, guys siap-siap guys, anjing-anjing peliharaan George Soros bakal lepas nih di Indonesia nih. Tahun 2026 orang nggak ada yang percaya ya. Hari ini lu bisa lihat semua media pada akhirnya terbuka juga. Oh George Soros kasih duit ke sini, George Soros kasih duit ke sana. Hari ini jadi kenyataan yang gue bilang bertahun-tahun lalu. Dulu orang bilang wah si Benix teori konspirasi, nggak ada bro, kita nggak ada konspirasi, kita itu pakai data semua by data lah, karena kita investor, kita bukan spekulan, jadi nggak mungkin ambil keputusan berdasarkan spekulasi kan ya, keputusan investasi ya harus berdasarkan perhitungan. So ya nanti teman-teman bisa lihat teori konspirasi orang-orang itu memang banyak yang ngaco, tapi kita nggak pakai teori konspirasi. Kita sebentar lagi meninggalkan bulan Maret guys, terus masuk ke bulan April. Nah ini yang paling penting, teman-teman bakal lihat Jerman bakal makin brutal menyerang Indonesia guys. Sorry ya, gue udah nggak bahas lagi George Soros. George Soros sudah basi guys, karena kita udah bahas dari bertahun-tahun lalu. Kita selalu ngomong soal ke depan. Jadi gue tahu di sini banyak yang nonton gue, intelijen dari Singapura, dari Rusia, dari Cina.
banyak yang nonton di channel kita. Para pengkhianat bangsa juga nonton di channel kita. Teman-teman, gue mau sharing nih. Kemarin yang soal penyiraman air keras. Menurut gue, lu udah lihat belum kan siapa pelakunya? Rekrut saya dong jadi Intel Singapura, WK. Lumayan lah. Intel Singapura duitnya gak banyak guys. Gajinya cuma 50 jutaan sebulan. Lu lebih enak jadi Intelnya Mossad guys. Lu kalau jadi Intel Mossad di Indonesia, gaji lu sekitar 200 jutaan guys, per bulan. So dari sini lu ya anjing-anjing peliharaan Mossad lu yang nonton Benix. Kalau gaji lu masih di bawah 200 juta, artinya masih di bawah $15.000 per bulan. Gua tahu lu digaji pakai dolar sama Mossad. Lu dikadalin guys. Kalau lu digaji Mossad di bawah $15.000 per bulan, lu dikadalin sama Mossad. Jadi lu harus minta naik gaji. Nggak boleh. Itu pasarannya buat Asia Tenggara. Kalau base-nya di Singapura, lu bisa $25.000 per bulan. Nanti kita bahas lebih detail lah di secret level ya. Kayaknya harus bahaya. Kita bentar lagi pindah ke secret level ya. Tapi gue nggak mau bahas soal Malaysia, itu semua orang udah tahu. Gue juga nggak mau bahas soal Singapura, semua orang juga udah tahu bersama oligarki. Nah bentar lagi nih teman-teman lihat permainannya itu Jerman guys. Lu tahu atau lu nggak tahu ya? Dari kemarin Jerman udah keluarin propaganda nih menyambut bulan April buat mengadu domba bangsa Indonesia. Jadi kalau lu lihat bahkan duta besar Jerman sendiri turun buat memprovokasi rakyat Indonesia guys. Dan ini wajib dilakukan sama Jerman. Kenapa? Karena udah resmi per bulan Maret ini industri yang ada di Jerman wajib convert ke mode perang. Wajib. Artinya teman-teman bakal lihat duta besar Jerman di Indonesia. Dari kemarin kalau lu monitor, lu buka di Instagramnya duta besar Jerman yang ada di Indonesia. Apa isinya? Provokasi Indonesia guys. Isinya provokasi buat Indonesia. Indonesia nggak ngerti nih bikin project green energy. Jerman bisa, Jerman mau bantuin Indonesia. Indonesia butuh nih nelayannya miskin-miskin karena nggak punya cold storage. Indonesia nggak paham cara bikin cold storage, cara bikin es yang baik dan benar. Jerman bisa nih bikin nih, Jerman bisa tolongin nelayan Indonesia. Lu lihat. Dia bakal masuk ke akar rumput guys. Ingat ya, Jerman ini paling jago provokasi guys. Dari zaman dulu, dari zamannya Hermann Göring sampai sekarang, provokasi kalangan menengah bawah. Jadi dia akan masuk ke kalangan menengah bawah, petani, nelayan, buruh diagitasi. Dan kalau teman-teman masih punya otak, masih punya memori, ingat nggak ketika kerusuhan zaman dulu di Jakarta? Dan ada ormas di situ, lu tahu ya ormas yang ngerusuh itu? Lu lihat nggak? Duta besar Jerman ngirim orang ke ormas perusuh itu. Lu nggak sih? Nggak ngeh. Bagus lah bro. Itu bukti bahwa kalau lu aja nggak ngeh, berarti mayoritas rakyat Indonesia tidak ngeh. Kalau kita dijajah Jerman. Dan Jerman lagi mau main gede nih, mau untung besar guys. Jadi teman-teman harus hati-hati ya ketika lu lihat nanti lu bakal lihat makin banyak propaganda Jerman buat nyerang Indonesia itu banyak. Tapi mainnya halus karena dia mainnya spesialis kalangan menengah bawah guys. Spesialis guys. Mereka spesialis nyerang kalangan menengah bawah.
Dan kalau gue lihat ya pemerintah juga nggak paham yang begini-begini. Tahu dari mana pemerintah nggak paham? Peristiwa penyiraman air keras itu, guys. Kita pakai logika aja, akal sehat. Banyak media-media gue lihat LSM di situ nyalain presiden, pemerintah. Gue yakin, guys, presiden pun nggak tahu, guys, dan nggak setuju penyerangan itu. Yakin gue. Terus kalau lu lihat yang nyerang itu, kok kayak tolol banget ya? Dari Badan Intelijen Negara, kan dia salah satu katanya karyawan di Badan Intelijen Negara, kok bisa-bisanya lakukan penyerangan ke aktivis, nggak pakai masker, nggak pakai helm, ketangkep CCTV. Kayak goblok banget ya. Nyambung nggak, Bang? Betul-betul disengaja. Supaya apa? Ya lu lihat sendiri lah. Menurut gue begini. Karena menurut gue begini, guys. Banyak orang bilang CIA itu udah masuk ke kementerian-kementerian, ke aparat-aparat Indonesia. Menurut gue salah. Bukan CIA yang bahkan masuk, guys. Tapi bosnya CIA udah masuk. Bosnya CIA udah masuk. Dan gue yakin peristiwa penyerangan yang kemarin itu, yaitu false flag. George Soros membunuh anteknya sendiri untuk memancing kerusuhan. Kenapa? Karena suka nggak suka, lu bayangin ya. LSM nggak jelas aja cap kaki 5 bisa dapat duit jutaan dolar. LSM nggak jelas di Indonesia. Ormas dapat duit jutaan dolar. Pertanyaan gue simple. LSM nggak jelas aja dapat jutaan dolar. Menurut lu jenderal-jenderal di Indonesia disogok nggak? Menurut lu jenderal-jenderal di Indonesia $1 juta gitu dikasih makan? Ya kan pakai logika lah. LSM cap kaki 5 aja yang nggak ada otak dapat duit jutaan dolar. Apalagi jenderal pengkhianat bangsa. Alangkah tololnya si George Soros, CIA and the gang tidak menyiapkan duit puluhan juta dolar. Iya dong ya. So ketika gue melihat penyerangan kemarin, gue yakin Prabowo nggak tahu dan nggak setuju. Gue yakin bahkan institusinya sendiri, direkturnya yang kemarin dipaksa resign itu, gue yakin dia sendiri juga nggak tahu. Jadi gue yakin dia sendiri dikerjain guys sama anak buahnya, karena penetrasinya itu udah sampai ke struktural. Makanya lu nggak usah heran kalau si Jinping bersih-bersih. Dan dari kemarin kita diskusi, banyak orang bilang, oh ya wajar lah mereka kan makan duit dolar, mereka kan orang CIA. Enggak. Mereka orang Mossad, guys. Jadi Mossad kemarin juga udah bikin statement ya, akhirnya mereka ngaku mereka yang bikin kerusuhan di Iran, mereka yang bikin penembakan, pembunuhan. Jadi aktivis Iran yang demonstrasi kan banyak yang ditembak ya. Yang tembak ya si Mossad sendiri guys, biar rusuh. Nah itulah yang dilakukan di sini. So buat teman-teman di sini, anjing-anjing peliharaan George Soros, gue tahu hari ini pun lu ketakutan ya kan? Karena gue tahu anjing-anjing peliharaan George Soros udah melihat George Soros sendiri rela ngebunuh lu rela dibunuh, lu kan cuma pion. Mereka rela supaya kelihatannya kayak demokrasi diserang, Indonesia rusuh, pejuang aktivis diserang. Padahal yang nyerang mah dia sendiri juga, guys. Jadi buat temen-temen anjing-anjing peliharaan George Soros di sini, gue mau bilang, bentar lagi kita pindah nih ke secret level, guys. Siap-siap lu ya, anjing-anjing peliharaan George Soros. Lu hari ini enak, terima duit miliaran. Ada yang 50 miliar, 70 miliar. Tapi lu siap-siap. Lu juga bisa dikorbankan sama George Soros. Dan dia rela cuma buat menghilangkan lu dari planet bumi ini. Lu harganya murah, lu cuma pion bro. Harga lu cuma $2 juta, bro. Lu tuh pion. Tapi yang paling sedih sih, sepertinya pemerintah nggak paham ya, bahwa institusi kita sudah ditembus Mossad, bukan CIA tapi Mossad. Karena terlalu bodoh orang yang melakukan penyiraman air keras itu, terlalu bodoh
sekali sangat-sangat bodoh, betul-betul diarahkan supaya aduh gue langsung dapat nomor telepon nih dari nomor yang tidak dikenal bro. Gawat nih. Langsung dapat nomor random. Gak boleh diangkat guys. Karena sekarang ada yang namanya zero click Pegasus. Even lu gak klik, lu gak pencet link, tapi lu angkat telepon, handphone lu udah kehack. Jadi gak boleh bro, hati-hati. Kelas-kelas coro yang nyerang. Jadi teman-teman ya, sekali lagi ya. Hati-hati lo, zero click. Gila langsung ditelepon lo. Jadi itu yang disayangkan, gua rasa pemerintah tidak sadar bahwa institusi negara kita, aparat kita sudah disusupin oleh Mossad, guys. Bukan cuma CIA, tapi bosnya CIA, Mossad. Dan makanya kita mau panggil ya mantan, kita mau interview guys, mantan direkturnya CIA. Lu setuju nggak? Biar kita panggil nih, kita interogasi. Seru nih guys. Nanti kita bahas di secret level ya. Bentar lagi ya. 10 detik lagi nih kita pindah nih ke secret level. And by the way buat teman-teman siap-siap nikmati ya IHSG. Harusnya jatuh ke 6 ribuan. Gue belum lihat IHSG hari ini berapa. Crash akan terus berlanjut.